patutlah dipertanyakan gelar kedua-duanya. Ya, karena sudah mencantumkan gelar dokter. Karena masa sih ngelek? Karena kalau gelar dokter itu harus lulus uji kompetensi UKM PPD. Nah, Bunda ngelihat tahunnya 2017, sedangkan pengakuannya adalah tahun 2017. Kasus ini bermula dari tahun 2013. Jadi 4 tahun. Ya. 2013 kasusnya. Kalau ngelihat dari kronologis si RG yang menyatakan bahwa dia membuka klinik pertama kali di tahun 2017, ya. Thank you Nuri. Jadi membuka klinik itu pertama kali di tahun 2017. Saya ngelihat di detik.com. Ya. Artinya ini bersamaan kasusnya. Gitu. Ini bersamaan kasusnya. Nah, kemudian mengenai titelnya juga, di sini kan dalam putusan ini tidak disebut titelnya. Orang capek-capek jadi dokter kan biasanya disebut, di sini tidak ada disebut. Gelarnya tidak ada disebut di sini. Jadi ini buat Nikita Mirzani berita bagus juga ya, karena ini menjadi dasar pertimbangan hakim juga, karena ternyata bahwa pelapornya ini ya itu pernah kena tindak pidana penggelapan, yaitu jaminan fidusia, itu pidana umum gitu. Thank you Nur. Kavi. Jadi dia nggak, sekarang kalau misalnya ada kelompok sana mencibir-cibir Nikita Mirzani bilang pemeras lah, apalah, nggak pernah bermasalah dengan hukum, itu fakta bahwa dia terlibat masalah pidana umum gitu. Nah ini nanti di persidangan bisa meringankan dan harus dipertanyakan gelarnya ya, buat siapapun yang saat ini bisa berkomunikasi dengan Nikmir ataupun dengan Fahmi, tolong sampaikan dari saya, tolong diperiksa gelar kesarjanaannya, gelar titel dokternya tolong diperiksa ya. Ini perlu, penting gitu. Karena dalam putusan pengadilan sama seperti sekarang ketika dia melaporkan Nikita Mirzani kan disebutkan titelnya. Kenapa kok di sini nggak disebutkan titelnya? Begitu. Diduga malpraktek kalau seperti itu. Apalagi kalau dia ternyata baru sarjana kedokteran, mengaku-ngaku dokter. Jangan bilang abu, dia silver. Dia nggak mau disebut abu, dia mau disebut silver atau pink. Gitu, kalimat kita harus diduga, ya. Karena nanti pembuktiannya kan di persidangan. Nah, keburu lagi di persidangan, segera diminta supaya majelis hakim memeriksa. Karena ini jelas kalau Bunda sih ngelihatnya bukan dari yang pertama, memang dia udah ternyata adalah pernah jadi terpidana ya. Ini jelas pernah jadi terpidana. Jadi jangan sombong. Ente sama aja pernah jadi terpidana. Kalau ngatain paling jago. Suruh-suruh apa sih namanya, ya sampai ada ikan buntel ngatain orang yang udah meninggal segala, ibunya orang ya kan, seakan-akan di sana pihak yang suci dan mulia, ternyata kenyataannya pernah jadi terpidana. Dan kemudian juga di sini pidana umum penggelapan. Yang hijau baca tuh. Pidana umum penggelapan.
Gimana? Ayo. Nah, jadi besok kalau misalnya di live nggak apa-apa kalian komen tuh rame-rame. Cie, penggelapan nih ye, menggelapkan jaminan fidusia nih ye, gitu. Harus dijawab yang kayak gitu. Kalau misalnya ada mereka posting atau apapun, langsung jawab. Cie, terpidana jaminan fidusia nih ye. Gitu, harus itu dijawab. Bales. Ya kan? Tadinya aku nggak peduli tuh. Tapi lama-lama nih ngelunjak juga nih orang. Kan gitu. Nah, mobilnya itu adalah Honda Odyssey. Nah, kalau misalnya apa penggelapan apa jaminan fidusia apa? Ih, mobil Honda Odyssey. Ini putusan Mahkamah Agung tidak bersifat rahasia karena sudah diumumkan di Mahkamah Agung. Putusan pengadilan ini ingat ya, ini bukan bersifat rahasia karena sudah diumumkan di websitenya Mahkamah Agung. Artinya terbuka untuk umum. Artinya kalaupun ada mahasiswa Fakultas Hukum yang menjadikan dasar untuk pembuatan skripsi bisa. Sama seperti yang ada di Pengadilan Negeri Bali yang sudah inkrah mengenai harta gonogini antara Cen Kurniawan dengan mantannya CK. Itu udah diumumkan terbuka secara umum. Cuman mungkin mungkin kalian tuh nggak ya harus ini juga sih ya, harus tahu cara pencariannya bagaimana kayak gitu. Yang ijazahnya ditahan kasih ke Bunda karena apa? Wakil Menteri Tenaga Kerja itu sepupu aku. Langsung aku laporin. Kalau memang betul ada yang ijazahnya ditahan, kasih laporan ke Bunda, berikut barang bukti, nama jelas, identitas, langsung aku ngomong. Karena Wamenaker itu adalah sepupu Bunda. Gitu. Kan kemarin aku udah bilang 1-0. Nah besok persidangannya ingat ya. Bukan mengenai pemerasan ataupun TPPU itu udah gak ada. Tetap yang ditampilkan oleh pengadilan adalah mengenai pasal 27. Pasal 27. Gak ada lagi tuh yang namanya TPPU maupun pencucian uang. Nah kembali ke TPPU-nya. Tadi siang kan Bunda baru sedikit ya. Mengenai TPPU, akhirnya Bunda berpikir panjang dan menduga TPPU ini berkaitan dengan PPATK. Semua uang yang mengalir itu pasti akan diperiksa. Menilik informasi yang tadi diberikan bahwa diduga ibu yang berada di video porn itu adalah ibundanya. Nah, kalau itu ibundanya dan abangnya perempuan yang ada di video porn itu adalah terlibat dengan organisasi terlarang internasional. Kalau nanti diperiksa aliran dananya bisa bahaya. Gitu. Makanya TPPU-nya nggak ada, mungkin dia bahagia juga karena mungkin dia baru berpikir sekarang kalau TPPU-nya ada nanti diperiksa nih aliran dananya. Ketahuan nanti.